Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Setelah merilis video panduan terkait proses audio editing yang kami terapkan pada video-video pembelajaran di channel Indonesia Belajar ini, kami menerima sejumlah pertanyaan susulan terkait perangkat audio apa saja yang kami gunakan untuk memproduksi video-video pembelajaran. Dalam video kali ini, kami akan berbagi terkait perangkat audio apa saja yang pernah kami gunakan sejauh ini. Kami juga akan memberikan beberapa rekomendasi yang harapannya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memulai podcast ataupun video pembelajaran. Yuk, kita mulai sesi sharing kita. Oke guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video pembelajaran terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Salah satu perangkat penting dalam membuat video pembelajaran ataupun sesi podcast adalah mikrofon, atau biasa disingkat dengan istilah mic. Nah, di sini kami akan bagikan beberapa perangkat mic apa saja yang pernah kami gunakan sejauh ini, beserta pendapat kami terhadap setiap mic tersebut. Perangkat mic pertama yang pernah kami gunakan untuk membangun video-video pembelajaran di channel YouTube ini adalah Samson Go Mic. Samson Go Mic ini merupakan USB cardioid condenser microphone. Ini modelnya clip-on monitor, jadi cara pemasangannya itu dicantolkan atau di-clipping pada layar monitor, ya baik itu monitor laptop ataupun monitor di desktop. Beberapa kelebihan dari Samson Go Mic adalah harganya cukup terjangkau, atau seringkali dikenal dengan istilah budget friendly. Alhasil, mic ini sangat cocok digunakan untuk memulai podcast ataupun video pembelajaran. Kami pribadi di channel YouTube Indonesia Belajar ini memulai channel kami dengan menggunakan Samson Go Mic. Lalu secara build quality, kami bisa bilang bahwa mic ini cukup solid. Walaupun ukurannya kecil, tetapi build quality-nya sangat-sangat solid sekali. Selain itu, dari sisi pengoperasian juga sangat mudah. Jadi model koneksinya menggunakan kabel USB. Dan sistemnya tinggal plug and play, ya artinya kita colokkan ke laptop kita. Dan kebetulan kami menggunakan sistem operasi berbasis Linux dan kami tidak butuh untuk menginstal driver apapun juga. Secara otomatis sudah langsung terdeteksi oleh sistem Linux kami. Lalu kelebihan lain adalah ukurannya kecil, ya. Ukurannya sangat kecil sekali dan sangat portable. Lalu Samson Go Mic ini juga sewaktu kita membeli akan disertakan yang namanya hard case. Jadi ada hard case kecil ya, ukurannya kotak seperti ini dan bisa kita masukkan ke dalam saku baju kita. Jadi sangat cocok sekali nih, terutama sekali kalau kita butuh untuk melakukan rekaman saat kita traveling atau saat kita sedang berada di luar kota. Nah, itu tadi kan kelebihan-kelebihan dari Samson Go Mic. Berikutnya kami juga akan bahas kelemahan dari Samson Go Mic. Yang pertama adalah dia sangat sensitif. Dan ini bisa dipahami ya, karena Samson Go Mic ini merupakan kondensor mikrofon. Dan salah satu ciri utama dari kondensor mikrofon adalah dia sangat sensitif. Jadi pastikan sewaktu kita melakukan rekaman, kita berada di ruangan yang cukup sunyi. Kelemahan kedua dari Samson Go Mic adalah karena model pemasangan Samson Go Mic ini di clip-on ya, atau dicantolkan pada layar monitor, akibatnya sewaktu kita melakukan perekaman layar, di mana kita membutuhkan aktivitas penekanan tombol keyboard, maka secara otomatis aktivitas penekanan tombol keyboard kita akan terekam dengan sangat jelas sekali. Dan ini bisa jadi cukup mengganggu. Nah, contoh yang paling nyata itu kalian bisa lihat di video-video awal yang kami produksi di channel Indonesia Belajar ini. Nah, di situ kalian bisa mendengar nih, betapa bisingnya dan betapa berisiknya ketika kami melakukan live coding. Karena seperti kami jelaskan sebelumnya, channel YouTube Indonesia Belajar ini dimulai dengan menggunakan Samson Go Mic. Nah, saat ini kami sudah tidak lagi menggunakan Samson Go Mic. Dan mic-nya saat ini sudah saya hibahkan ke seseorang, karena kebetulan orang tersebut juga ingin membangun sebuah konten atau ingin memulai sebuah konten di YouTube. Jadi harapannya mic tersebut bisa bermanfaat bagi dia.
Lalu berikutnya perjalanan kami beralih ke mic kedua. Nah, mic kedua ini atau mic kedua yang kami gunakan adalah ini. Ya, ini merupakan Blue Yeti ya. Ini mic-nya cukup berat. Nah, Blue Yeti ini merupakan USB condenser mic ya, jadi mirip dengan Samsung Go Mic. Sama-sama modelnya adalah USB condenser mic. Dan keputusan saya untuk membeli mic ini saat itu adalah karena mic ini termasuk yang banyak direkomendasikan oleh para YouTuber dan podcaster serta para game streamer. Nah, berikutnya saya akan coba jelaskan ya beberapa kelebihan atau sisi positif dari mic ini. Mic ini atau Blue Yeti ini mampu menangkap detail suara vokal dengan sangat baik. Selain itu, build quality-nya juga solid. Ini semuanya besi, ya. Dan juga bobotnya cukup berat. Bahkan di antara mic-mic yang saya miliki, ini termasuk yang paling berat. Lalu, sisi positif kedua adalah cara pengoperasiannya juga sangat mudah. Dan modelnya plug and play. Kalau kalian menggunakan sistem operasi Linux seperti saya, kita sudah tidak lagi membutuhkan instalasi driver apapun juga. Karena sudah secara otomatis akan dideteksi oleh sistem Linux kita. Lalu kelebihan berikutnya adalah dia memiliki gain control. Artinya kita bisa atur gain dari mic ini. Lalu yang terakhir dia juga memiliki fasilitas untuk melakukan direct monitoring. Nah, itu tadi beberapa hal positif yang kami rasakan dari mic ini. Selanjutnya kami juga akan sampaikan pendapat kami terkait sisi negatif dari Blue Yeti ini. Yang jelas, kelemahan pertama dari mic ini adalah harganya kurang sesuai untuk memulai podcast ataupun video pembelajaran. Dan bisa dibilang sejauh ini dari semua mic yang pernah saya beli, ini termasuk mic yang paling mahal. Dan makanya tadi saya bilang, ini tidak sesuai untuk memulai video pembelajaran ataupun podcast. Lalu kelemahan kedua adalah Blue Yeti ini tidak portable. Blue Yeti ini baik body maupun stand-nya, semuanya terbuat dari besi atau metal, dan bobotnya sangat-sangat berat sekali. Seperti saya sebutkan sebelumnya, bahwa dari antara semua mic yang saya miliki, Blue Yeti ini yang bobotnya paling berat. Lalu kelemahan ketiga yang kami rasakan dan kami rasa ini yang cukup mengganggu adalah dia sangat sensitif dan tidak ideal untuk home recording. Jadi akhirnya saya mulai memahami bahwa mic ini memang sangat bagus dan sangat banyak direkomendasikan oleh para YouTuber, tetapi mic ini bukan direkomendasikan oleh YouTuber yang baru memulai YouTube mereka. Karena menurut kami, mic ini tidak cocok untuk home recording. Ini termasuk mic yang sangat-sangat sensitif sekali. Dan seperti kalian lihat di sini, saya melakukan recording di dalam sebuah kamar ya. Dan kondisinya bukan studio grade, ini kamar biasa, tidak ada peredam suara apapun juga. Artinya, kalau saya ingin melakukan proses rekaman, saya harus pastikan ruangannya benar-benar sepi dan sunyi. Dengan kata lain, tidak memungkinkan bagi saya untuk melakukan rekaman di siang hari, ya, karena di siang hari kondisi rumah saya cukup ramai. Dan juga banyak sekali tukang bakso yang lewat, ataupun tukang siomay yang lewat, dan suaranya akan masuk sewaktu saya melakukan proses rekaman dengan menggunakan Blue Yeti ini. Bahkan sewaktu saya merekam di malam hari, ya, seringkali dan tidak jarang, suara cicak pun akan masuk dan terekam sewaktu saya merekam dengan menggunakan Blue Yeti ini. Nah, oleh karenanya, bagi kalian yang ingin memulai konten di YouTube, ataupun ingin memulai membuat video pembelajaran, ataupun ingin memulai podcast, sebenarnya saya kurang merekomendasikan Blue Yeti ini. Ya, terutama sekali kalau kalian melakukan rekamannya di rumah, dengan kondisi yang misalkan mirip seperti saya seperti ini. Bukan berarti bahwa Blue Yeti ini mic yang jelek ya, ini merupakan mic yang sangat bagus sekali, tetapi memang tidak ideal untuk home recording. Ya, jadi kalian harus hati-hati ya. Jangan sampai kalian punya ekspektasi yang terlalu tinggi dengan Blue Yeti ini, dan ternyata setelah dibeli, digunakan, hasilnya kurang memuaskan. Dan sebenarnya ini yang saya alami. Tetapi saya belum memutuskan untuk menjual Blue Yeti ini, ya. Saya masih akan keep Blue Yeti ini, karena saya pasti akan melakukan eksplorasi lebih lanjut terkait mic ini. Dan mungkin kalau suatu saat saya ada rezeki untuk memperbaiki ruangan yang saya miliki sehingga bisa lebih soundproof, kemungkinan besar Blue Yeti ini akan sangat bermanfaat bagi saya nantinya.
Dan status dari Blue Yeti ini saat ini memang banyak nganggur karena tidak memungkinkan bagi saya untuk membuat suatu video pembelajaran yang saya rekam dengan menggunakan Blue Yeti dengan kondisi rumah saya yang seperti ini. Eksplorasi mic kami setelah dari Blue Yeti adalah ke Zoom H1N. Nah, ini dia, ya. Ini merupakan Zoom H1N dan ini merupakan portable audio recorder. Nah, Zoom H1N juga memiliki built-in condenser mic. Nah, ini dia mic-nya. Ya, jadi dia ada built-in condenser mic-nya. Selain itu, Zoom H1N ini juga bisa digunakan sebagai USB audio interface. Nah, berikutnya kami akan coba sampaikan beberapa kelebihan dari Zoom H1N ini. Kelebihan yang pertama adalah ini ringan, ya, ini sangat ringan sekali dan portable. Nah, selain itu ada beberapa paket pembelian di mana kita bisa mendapatkan hard case-nya. Ya, ini hard case-nya, jadi kalau sedang traveling ya atau sedang keluar kota dan kita ingin membuat semacam video pembelajaran sewaktu kita traveling ataupun sewaktu kita berada di hotel, kita bisa memanfaatkan ini, ya. Kita bisa bawa Zoom H1N-nya, ya, karena cukup ringan dan juga dilengkapi dengan hard case. Kelebihan lain dari Zoom H1N ini adalah dia memiliki gain control yang bisa kita atur. Selain itu, ini juga memungkinkan kita untuk melakukan direct monitoring. Berikutnya, kami akan coba sampaikan beberapa kelemahan dari Zoom H1N ini. Yang pertama adalah harganya kalau menurut kami kurang sesuai untuk memulai video pembelajaran ataupun podcast, ya. Lalu yang kedua adalah build quality-nya. Zoom H1N ini build quality-nya all plastic, ya. Jadi semuanya ini materialnya terbuat dari plastik dan bisa dibilang agak sedikit ringkih. Ini kalau menurut kami kalau jatuh ini bakal pecah, ya. Karena cukup ringkih, jadi harus hati-hati dengan Zoom H1N ini. Lalu berikutnya adalah built-in mic-nya atau mic yang disertakan ini, dia condenser mic. Artinya dia juga sangat sensitif dan tidak ideal untuk home recording. Dan status dari Zoom H1N saat ini adalah, ini juga jarang dipakai sekarang ini, tetapi jarang dipakai sebagai mic ya, tetapi sesekali saya pakai ini sebagai audio interface, di mana Zoom H1N ini akan di-combine atau dipadukan dengan mic yang lain. Nah, nanti berikutnya akan saya jelaskan nih, mic apa saja sih yang bisa dipadukan dengan Zoom H1N ini. Eksplorasi mic kami sampai dengan Zoom H1N tetap memiliki permasalahan yang sama, yaitu sensitivitas terhadap suara. Karena keseluruhan mic yang kami gunakan sampai sejauh itu adalah kondensor mic. Dan salah satu ciri utama dari condenser mic adalah dia sangat sensitif terhadap suara sekitar. Nah, karena permasalahan itulah akhirnya saya mulai beralih ke yang namanya clip-on mic. Nah, salah satu clip-on mic yang kami gunakan dan bisa kami rekomendasikan adalah ini, ya. Di sini saya coba munculkan di layar, ya. Ini kabelnya lumayan panjang, ya. Nanti saya juga akan coba sertakan deskripsi detailnya. Nah, ini merupakan Boya dengan seri BY-M1, ya, dan ini merupakan clip-on mic. Nah, clip-on mic ini cukup menarik karena model penggunaannya itu nanti dicantolkan ya, atau diklipkan di baju kita atau di kerah kita. Lalu terkait instalasi, ini juga cukup mudah untuk dilakukan instalasi karena nanti ada dua cara nih. Cara yang pertama adalah menghubungkan mic-nya langsung dengan perangkat komputer kita, ya. Dan cara yang kedua adalah, dan ini merupakan cara yang paling sering saya gunakan, yaitu menghubungkan mic ini dengan Zoom H1N. Ya, seperti saya jelaskan sebelumnya, Zoom H1N itu bisa juga digunakan sebagai audio interface. Dan kami pribadi, kami sangat menyukai untuk memadukan Boya BY-M1 ini dengan Zoom H1N. Kenapa? Karena di Zoom H1N itu kan ada gain control-nya. Nah, sesuai dengan namanya, gain control ini memberikan fleksibilitas bagi kita untuk melakukan pengaturan gain. Nah, berikutnya kami akan coba sebutkan beberapa kelebihan dari clip-on mic ini. Kelebihan yang pertama adalah harganya sangat ideal untuk memulai YouTube ataupun podcast. Dan setiap kali ada orang yang bertanya ke kami, mic apa yang sebaiknya kami gunakan untuk memulai podcast ataupun YouTube, kami selalu merekomendasikan ini. Ya, karena harganya sangat-sangat affordable atau sangat-sangat terjangkau sekali. Kelebihan kedua dari mic ini adalah cara pengoperasiannya yang mudah.
Kalau kalian tidak memiliki audio interface, kalian bisa langsung tancapkan mic ini ke perangkat komputer yang kalian miliki. Dan kelebihan yang ketiga adalah ini juga sangat ideal untuk home recording. Nah, makanya tadi kami sebutkan setiap kali ada orang yang bertanya ke kami, perangkat mic apa yang bisa kami rekomendasikan untuk memulai YouTube ataupun untuk memulai video pembelajaran ataupun untuk memulai sesi podcast, rekomendasi kami pasti jatuh ke sini. Boya BY M1. Nah, kami pribadi banyak menggunakan clip-on mic ini sewaktu memulai proses review terkait beberapa distro Linux. Jadi, beberapa video-video awal kami di mana kami mereview distro Linux, itu kami benar-benar memanfaatkan ini. Nah, selanjutnya kami juga akan coba sampaikan nih guys, beberapa kelemahan dari clip-on mic ini. Kelemahan pertama yang paling ketara adalah karena clip-on mic ini nantinya ditempelkan pada baju, artinya gesekan pada baju ini bisa merusak hasil rekaman. Jadi kalian harus hati-hati juga nih kalau kalian pakai ini, pastikan kalian tidak banyak menggerakkan anggota badan kalian. Ataupun pastikan agar bagian di mana mic ini menempel itu tidak banyak gesekan. Karena suara gesekannya bisa merusak hasil rekaman. Nah, lalu kelemahan lain dari mic ini adalah self noise yang lumayan noticeable. Nah, self noise ini semacam suara mendesis yang dihasilkan dari proses rekaman. Tetapi sebenarnya itu nggak terlalu bermasalah karena kalau kita sudah mempelajari proses audio editing, kita bisa menerapkan proses yang namanya noise reduction. Sekarang ini status dari mic ini sudah sangat jarang kami gunakan. Tetapi mic ini tetap akan kami simpan, karena in case kalau suatu saat saya harus pergi keluar kota, dan saya harus melakukan rekaman atau tetap harus membuat video pembelajaran selama saya berada di luar kota, saya tetap bisa memanfaatkan mic ini yang akan saya padukan dengan Zoom H1n. Nah, itu tadi terkait dengan mic keempat. Berikutnya kami juga akan berbagi terkait mic kelima yang pernah kami gunakan. Mic kelima yang pernah kami gunakan adalah Boya BY MM1. Nah, yang kalau tadi kan sebelumnya Boya BY M1. Nah, mic kelima kami adalah Boya BY MM1. Ini merupakan mini shotgun condenser mic. Nah, mic ini memiliki polar pattern supercardioid. Artinya titik sensitifnya lumayan narrow ya, atau lumayan sempit. Ini merupakan alternatif bagi Rode Video Micro. Mic ini juga bisa langsung dihubungkan dengan komputer ataupun kamera. Tetapi bisa juga dihubungkan ke audio interface. Nah, untuk kasus kami di Indonesia Belajar, kami selalu menggunakan mic ini dipadukan dengan Zoom H1n sebagai audio interface-nya. Lalu untuk proses rekaman, kami biasanya juga akan memanfaatkan yang namanya boom arm ya. Boom arm itu model yang seperti ini nih. Nah, atau yang seperti ini ya. Ini adalah boom arm. Sehingga mic-nya bisa kami pasang di sini ya, dan akan membantu untuk menghandle ataupun memegang mic-nya ya, sehingga mic-nya nggak perlu dipegang dengan menggunakan tangan. Nah, pemanfaatan boom arm ini nanti juga akan kami jelaskan ya. Nanti ada sesi khusus di mana kami menjelaskan apa sih gunanya boom arm ini. Oke. Nah, di sini kami coba simpan dulu boom arm-nya. Beberapa kelebihan dari Boya BY MM1 ini adalah yang pertama yang jelas harganya sangat ideal untuk memulai video pembelajaran ataupun podcast. Kelebihan kedua dari mic ini adalah ukurannya yang sangat kecil, ringan, dan juga portable. Tetapi bukan berarti build quality-nya buruk. Build quality-nya justru sangat-sangat baik sekali karena bodinya itu sepenuhnya terbuat dari besi atau metal. Dan menurut saya ini sangat ideal sekali untuk home recording. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan kualitas audionya, kami punya satu playlist yang sepenuhnya kami buat dengan menggunakan mic ini. Nama playlistnya adalah seri pembelajaran SQL atau seri pembelajaran basis data dengan MySQL atau MariaDB. Nah, di situ satu playlist itu sepenuhnya kami buat dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan Boya BY MM1. Nah, nanti melalui seri pembelajaran tersebut, kalian bisa mendengarkan sendiri ya, bagaimana kualitas audio yang dihasilkan oleh Boya BY MM1 ini. Kalau menurut kami kualitasnya cukup baik sekali. Di sini kami juga mau menekankan polar pattern dari Boya BY MM1 ini. Polar pattern-nya adalah supercardioid. Artinya sisi sensitifnya itu sangat sempit sekali. Dan menurut kami ini cukup ideal untuk home recording.
Nah, di sini saya perlu ceritakan kondisi rumah saya sewaktu saya merekam video pembelajaran untuk seri pembelajaran SQL atau MariaDB. Kondisinya adalah saya berada di dalam kamar, kamarnya saya tutup, tetapi di luar kamar saya itu sedang ada beberapa anggota keluarga yang sedang menikmati sinetron, dan suara TV-nya itu masuk sebenarnya ke kamar. Tetapi karena mic yang digunakan saat itu adalah menggunakan Boya BY-MM1 yang notabene adalah super cardioid, ya, suara-suara TV tersebut nggak ada yang masuk ke dalam hasil rekaman. Dan ini sebenarnya sangat-sangat bagus sekali. Ya, jadi sebenarnya saya cukup happy nih dengan mic ini. Nah, dengan harga yang bisa dibilang cukup terjangkau, dia bisa menghasilkan suara atau suara vokal dengan detail yang sangat baik, dan kelebihan lain adalah ya tadi ya, background noise-nya bisa diisolir. Dan ini merupakan salah satu kelebihan dari supercardioid polar pattern. Nah, itu tadi beberapa kelebihan dari mic Boya BY-MM1. Berikutnya, kami juga perlu sampaikan kelemahan dari mic ini. Kelemahan yang paling ketara dari mic ini adalah self noise yang lumayan noticeable. Tetapi kembali ya, ini bisa kita antisipasi dengan melakukan audio editing, di mana kita bisa menerapkan proses yang namanya noise reduction. Nah, berikutnya terkait status dari mic ini. Kebetulan saat ini saya sudah tidak lagi menggunakan mic ini. Mic-nya sudah saya hibahkan ke salah seorang anggota keluarga saya. Kebetulan dia sedang memulai suatu YouTube channel yang berfokus pada camper van. Nah, bagi kalian yang juga tertarik dengan camper van, kalian juga bisa mengunjungi channel YouTube-nya. Nanti saya akan sertakan linknya pada deskripsi video di bawah ini. Mikrofon keenam yang pernah kami gunakan adalah ini. Ya, ini adalah Behringer XM8500 atau Behringer XM8500. Dan ini merupakan dynamic mic pertama saya. Yang perlu digarisbawahi dari mic ini adalah dia hanya memiliki interface XLR. Artinya kita membutuhkan audio interface yang juga menyediakan interface XLR. Lalu terkait dengan polar pattern ya, polar pattern dari mic ini adalah cardioid polar pattern. Dan berikutnya saya akan coba sebutkan beberapa kelebihan dari mic ini. Nah, pengalaman saya setelah saya menggunakan mic ini, saya mulai menyadari bahwa untuk melakukan home recording, yang paling ideal adalah menggunakan dynamic mic. Nah, mengapa dynamic mic? Karena dynamic mic ini memiliki background noise rejection yang sangat baik. Jadi kalau dynamic mic, ciri utamanya adalah sisi sensitifnya itu hanya di bagian muka saja, di bagian depan. Dan di bagian samping serta bagian belakang itu sudah sangat-sangat tidak sensitif. Artinya, ketika kita memiliki sumber suara yang berada di belakang mic, maka suara tersebut sudah tidak banyak efeknya terhadap hasil rekaman. Ya, dan ini merupakan ciri utama dari dynamic mic. Dynamic mic juga merupakan mic yang sangat umum digunakan untuk melakukan konser ya, atau live concert. Nah, kita kembali lagi ke mic ini ya, Behringer XM8500. Ini juga dikenal dengan istilah Ultra Voice Microphone. Dari sisi harga, menurut kami ini cukup affordable ya, cukup terjangkau sekali, dan sangat ideal bagi kalian yang ingin memulai video pembelajaran ataupun sesi podcast, dan mau langsung melangkah untuk menggunakan dynamic mic. Lalu berikutnya terkait dengan build quality. Ini build quality-nya luar biasa sekali, semuanya terbuat dari besi, dan sangat-sangat kokoh sekali. Lalu kelebihan lain adalah mic ini juga menyertakan hard case. Jadi sewaktu kita membeli mic ini, maka kita juga akan disertakan hard case semacam ini. Ya, ini hard case sangat keras sekali. Jadi kalau in case kita mau bawa mic ini untuk traveling juga nggak masalah, karena hard case-nya bisa melindungi mic ini. Walaupun kami bilang bahwa mic-nya sendiri juga sudah cukup kokoh ya, ini sudah sangat-sangat kuat sekali. Dan ini walaupun nampaknya kecil, tetapi beratnya juga lumayan, ya. Walaupun kalau dibandingkan dengan Blue Yeti masih kalah jauh ya. Blue Yeti tetap merupakan mic yang paling berat yang saya miliki saat ini. Lalu hal lain yang cukup mengagumkan dari mic ini adalah mic ini dibanderol dengan istilah Ultra Voice. Dan ini memang nggak main-main. Kualitas audio dari mic ini juga sangat-sangat baik sekali, khususnya untuk kualitas vokal.
Untuk channel YouTube Indonesia Belajar, mic ini juga sudah berjasa untuk memproduksi banyak sekali video pembelajaran. Salah satu seri pembelajaran yang sepenuhnya dibangun dengan menggunakan mic ini adalah seri pembelajaran terkait Matplotlib. Nah, kalau teman-teman ikuti seri pembelajaran terkait Matplotlib ya, atau seri pembelajaran visualisasi data dengan Matplotlib, itu sepenuhnya dibangun atau diproduksi dengan menggunakan Behringer ini. Ya, sangat bagus sekali. Bahkan saya juga menggunakan ini sewaktu saya memoderasi acara PyCon ID 2020. Jadi ini termasuk mic yang cukup berjasa. Nah, itu tadi terkait beberapa kelebihan dari Behringer XM8500. Berikutnya kami juga akan coba sebutkan beberapa kelemahan dari mic ini. Nah, karena ini merupakan dynamic mic, ciri utama dari dynamic mic adalah sumber suaranya harus dekat dengan mic. Ya, artinya, sewaktu kita melakukan proses rekaman, kita harus memastikan agar mic ini posisinya dekat dengan mulut kita. Karena begitu mundur sedikit atau begitu mic-nya menjauh sedikit dari mulut kita, maka suaranya akan drop ya, atau akan sangat-sangat lemah sekali. Nah, tetapi kelemahan ini juga yang akhirnya memberikan kelebihan ke dia, ya. Karena dengan demikian, background noise itu nggak akan tertangkap oleh mic ini suatu rekaman. Lalu kelemahan kedua dari mic ini adalah self noise-nya yang lumayan noticeable. Dan sebenarnya kelemahan ini nggak terlalu bermasalah ya, karena kita kan sudah mempelajari yang namanya audio editing. Dan dalam audio editing itu ada proses yang namanya noise reduction. Dan noise itu bisa kita atasi dengan mudah dengan memanfaatkan fasilitas noise reduction tadi. Nah, untuk saat ini status dari mic ini sudah mulai banyak nganggur nih, karena saya sudah beralih ke mic yang berikutnya yang akan saya review. Nah, mic ini rencananya akan saya jual ya. Belum pasti saat ini saya mau jual kemana. Nanti kalau andai kata saya sudah yakin mau menjual mic ini, nanti link tempat saya menjual mic ini juga akan saya sertakan pada deskripsi video. Ya. Tetapi saat ini memang belum saya jual dulu. Saya sedang mempertimbangkan untuk menjual mic ini karena saya sudah nggak pakai lagi. Mic ini saya pakai lebih kurang sekitar 2 atau 3 bulan. Dan saya cukup puas sekali dengan kualitas dari mic ini. Nah, setelah puas dengan Behringer XM8500, saya akhirnya mulai menyadari bahwa mic yang paling ideal bagi kondisi ruangan yang saya miliki saat ini adalah dynamic mic. Dan proses eksplorasi berikutnya mengarahkan saya ke mic yang ini nih. Ini merupakan SE Electronics V7 atau SE Electronic V7. Nah, di sini juga saya punya boxnya ya. Ini dia. Ya, ini boxnya. Ini merupakan SE Electronics V7 atau V7. Dan kebetulan yang saya miliki ini merupakan yang Chrome Edition. Jadi warnanya semuanya mengkilap seperti ini. Ini juga termasuk dynamic XLR mic, artinya dia akan membutuhkan yang namanya audio interface yang mensupport XLR interface. Lalu berbeda dengan Behringer ya, kalau yang Behringer tadi itu mic-nya polar pattern-nya adalah cardioid. Nah, yang ini polar pattern-nya adalah super cardioid. Nah, karena dia dynamic mic, maka ini sangat cocok sekali digunakan untuk home recording. Background noise rejection-nya juga sangat baik sekali. Selain itu, build quality-nya juga bagus ya, karena semuanya metal. Tetapi kalau secara bobot ya, kalau dibandingkan dengan Behringer, bobotnya sebenarnya lebih berat Behringer XM8500. Dan ini sebenarnya sedikit lebih ringan bila dibandingkan dengan Behringer yang tadi. Tetapi tetap build quality-nya juga cukup solid ya, jadi ini tetap salah satu mic yang bisa dibilang sangat kokoh. Lalu hal lain yang saya suka dari mic ini adalah dia mampu menangkap detail suara vokal dengan sangat baik sekali. Selain itu, self noise yang dihasilkan juga sangat-sangat kecil sekali. Nah, itu tadi beberapa kelebihan dari SE Electronics V7 ini. Berikutnya kami juga perlu sampaikan beberapa kelemahan dari mic yang satu ini. Nah, karena dia termasuk dynamic mic, artinya sumber suara harus dekat dengan mic-nya. Artinya, sewaktu kita melakukan proses rekaman, posisi mic ini harus dekat dengan mulut kita. Begitu posisi mic-nya sudah menjauh sedikit dari mulut kita, maka suara yang dihasilkan sudah akan memudar. Lalu kelemahan yang kedua kalau menurut kami adalah harganya kurang cocok untuk memulai podcast ataupun video pembelajaran.
Nah, bagi kalian yang penasaran dengan kualitas audio dari mic ini, sebenarnya video ini pun direkam sepenuhnya dengan menggunakan mic ini. Kalian bisa dengar sendiri bagaimana kualitas suara yang dihasilkan oleh SI Electronics V7 ini. Nah, itu tadi sejumlah mic yang pernah kami gunakan sejauh ini dalam membangun channel YouTube Indonesia Belajar. Channel YouTube Indonesia Belajar sendiri kami mulai sejak Januari 2019. Jadi sebenarnya usianya sudah hampir genap 2 tahun. Nah, karena kami di sini sudah mulai menggunakan XLR Dynamic Mic, kami juga akan bagikan informasi terkait audio interface yang kami gunakan saat ini. Audio interface yang kami gunakan saat ini adalah ini dia. Nah, ini kotaknya. Kebetulan audio interface-nya tidak bisa saya tampilkan ya, karena posisinya agak sulit dan saya harus mencabut kabelnya, dan itu sangat-sangat tidak memungkinkan. Nah, ini merupakan audio interface yang mereknya adalah Behringer ya. Behringer lalu dengan kode UMC 202 HD. Bagi kami, audio interface ini cukup ideal untuk kebutuhan pembuatan video pembelajaran ataupun podcasting. Preamp yang dimilikinya juga cukup memadai bagi kedua mic atau bagi kedua dynamic mic yang kami miliki. Audio interface ini juga dilengkapi dengan 2 buah XLR interface, jadi cukup ideal untuk podcast yang membutuhkan 2 mic sekaligus. Ini juga mendukung direct monitoring, dan sejauh ini kami cukup happy dengan kualitasnya. Nah, selain mic dan audio interface, terdapat juga beberapa perangkat lain yang perlu kami sampaikan di sini, karena sebenarnya cukup membantu untuk proses pembuatan video pembelajaran. Perangkat tersebut adalah boom arm, ya. Nah, ini dia. Ini boom arm, atau juga ini ya. Ini merupakan boom arm. Jadi, stand mic yang modelnya seperti ini dikenal dengan istilah boom arm. Nah, boom arm ini sangat membantu sekali untuk memegang mic kita ya, atau sebagai stand dari mic kita. Nah, mengapa kami lebih menyukai boom arm ketimbang stand mic yang ditaruh di meja? Karena di sesi pembelajaran yang kami bawakan ini kan kebanyakan kami melakukan live coding ya, di mana terjadi banyak sekali penekanan tombol keyboard. Nah, dengan menggunakan boom arm ini, maka suara yang merambat itu menjadi lebih teredam ya. Jadi suaranya tuh nggak langsung terekam ke dalam mic. Jadi suara getarannya tidak akan terekam di mic, tetapi bisa lebih diredam. Dan ini merupakan salah satu kelebihan yang dibawakan oleh boom arm ini. Selain itu, boom arm juga kan memiliki fleksibilitas ya, artinya posisinya itu bisa kita lipat dan bisa kita geser dengan sangat leluasa sekali. Nah, di sini atau di channel YouTube Indonesia Belajar ini, kami sempat menggunakan 2 jenis boom arm atau 2 merek boom arm. Boom arm pertama yang kami gunakan adalah ini. Nah, ini merupakan boom arm yang sangat sederhana sekali ya. Ini dia. Nah, ini harapannya bisa tertangkap di kamera. Ini kotaknya. Lalu boom arm yang ini. Ya, ini boom arm yang pertama kali kami gunakan. Boom arm ini secara harga menurut kami ini sangat ideal sekali untuk memulai proses pembuatan video pembelajaran ataupun podcast. Build quality-nya juga oke ya, tidak luar biasa tetapi oke. At least ini usable dan bisa dipakai. Dan boom arm TUF Studio ini termasuk yang cukup berjasa ya, dan ini merupakan boom arm pertama kami. Nah, jadi bagi kalian yang ingin memulai sesi podcast ataupun video pembelajaran ataupun live streaming dan kalian membutuhkan boom arm, kami sangat menyarankan sekali untuk memulai dengan boom arm ini. Karena secara harga ini sangat affordable ya, sangat-sangat terjangkau sekali. Nah, berikutnya kami juga perlu sampaikan beberapa kelemahan dari boom arm ini. Boom arm ini tidak ideal untuk mic yang bobotnya lumayan berat. Ya, artinya di sini kami nggak mungkin bisa menggunakan boom arm ini untuk digunakan dengan Blue Yeti ya, karena Blue Yeti termasuk mic yang sangat berat sekali. Ini nggak akan kuat untuk menahan Blue Yeti. Lalu kelemahan berikutnya adalah sewaktu digerakkan ini terkadang mengeluarkan bunyi yang lumayan mengganggu ya. Jadi kalau rekaman terus kita pakai ini dan kita butuh untuk menggerakkan ya, ini akan sangat mengganggu sekali suaranya. Lalu berikutnya kami juga perlu sampaikan boom arm kedua yang kami gunakan. Nah, boom arm kedua yang kami miliki adalah ini ya. Ini merupakan Rode PSA-1. Nah, ini dia. Oke, ini. Ya, ini kotaknya. Ini merupakan Rode PSA-1. Ini sangat baik sekali menurut kami
build quality-nya ini solid banget, dan ini ideal untuk digunakan untuk berbagai jenis mic, termasuk mic yang ukurannya besar dan berat sekalipun. Jadi, ini karena boom arm-nya sangat kokoh, maka ketika dia menahan Blue Yeti pun dia bisa memegang dan menahan Blue Yeti dengan sangat-sangat kokoh sekali. Nah, kelebihan kedua dari Rode PSA-1 ini, dia juga sangat smooth, artinya pergerakannya bisa cukup mulus dan tidak mengeluarkan banyak bunyi yang mengganggu. Tetapi dia punya kelemahan. Kelemahan utamanya adalah harganya kurang cocok untuk memulai video pembelajaran ataupun sesi podcast. Jadi bagi kalian yang ingin memulai podcast ataupun video pembelajaran, kayaknya jangan dulu deh menggunakan boom arm ini. Ada baiknya kalian memulai dengan boom arm yang lebih murah ataupun lebih affordable ataupun terjangkau. Nah, itu tadi terkait boom arm. Lalu berikutnya kami juga mau mereview terkait ini nih guys ya. Perangkat yang ada di sini nih. Nah, ini namanya adalah pop filter. Pop filter ini sangat bagus sekali digunakan untuk meredam suara plosive ya, atau suara yang meletup ataupun suara hembusan angin. Ini sangat-sangat baik sekali. Perangkatnya cukup sederhana dan cukup murah, ini seperti kain jaring sebenarnya, kain jaring 2 lapis, dan ini cukup efektif ya untuk meredam suara letupan angin yang dikeluarkan dari mulut kita. Nah, ini merupakan sejumlah perangkat audio yang pernah kami gunakan sejauh ini. Kami memang bukan seorang audio expert ya, karena sebelum memulai channel YouTube Indonesia Belajar ini, kami juga sama sekali tidak memiliki pengalaman apapun terkait audio. Kami baru benar-benar mulai belajar tentang audio itu setelah menjalani atau setelah membuat beberapa video pembelajaran di channel YouTube Indonesia Belajar ini. Nah, harapannya apa yang kami sharingkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang tertarik untuk memulai video pembelajaran ataupun podcast. Pada deskripsi video, kami juga akan sertakan link untuk menuju official homepage dari setiap produk audio yang kami bahas dalam sesi ini. Lalu, bila mana teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, teman-teman bisa memberikan like pada videonya. Dan kalaupun teman-teman mendapati bahwa video ini tidak bermanfaat bagi teman-teman, ya teman-teman bisa berikan dislike pada videonya. Ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi kami sebagai feedback dari sesi sharing perangkat audio yang kami buat ini. Oke teman-teman, saya tutup dulu sampai di sini sesi sharingnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.